Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Priska Devi Damayanti, Mbak Anissa Fitri, Mas Bayu Aji Saifuddin, dan saya sendiri Adnan Musafa Hanafi. Berikut beberapa pandangan dari anggota kelompok kami tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Menurut saya sendiri, Adnan Musafa Hanafi, pandangan saya tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang pendidik diharapkan dapat mengenal latar belakang dari peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang memiliki pengalaman-pengalaman berbeda dan juga karakteristik yang berbeda. Sehingga peran pendidik dalam pembelajaran adalah menyamakan pemikiran dari peserta didik atau generalisasi. Yang kedua, menurut Anissa Fitri. Menurut Anissa Fitri, dalam menjalankan pendidikan membutuhkan pengaruh dari sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempunyai dua sisi mendukung dan menghambat. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan harus diperhatikan oleh guru agar dalam proses pembelajaran faktor-faktor tersebut tidak menjadi penghambat. Yang ketiga, menurut Bayu Aji Saifuddin, perspektif sosiokultural ini memberi pengaruh secara tidak langsung dalam proses pembelajaran karena peserta didik datang ke sekolah dengan membawa jati diri berupa keadaan sosial, ekonomi, serta budaya keluarga yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran nanti hal ini merupakan sebuah tantangan bagi pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang keempat, menurut Priska Devi Damayanti, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan adalah hal yang harus dipelajari dan dipahami dengan baik oleh guru sebagai pendidik. Karena seorang guru tentu akan berhadapan dengan peserta didik dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Keberagaman ini sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang akan dibuat dalam memaparkan materi pembelajaran. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Menurut Anissa Fitri, pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik, bahwa hal tersebut perlu dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik peserta didik agar dalam melakukan proses pembelajaran dan kebutuhan serta karakteristik dari peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran yang berlangsung dapat menyesuaikan dengan keadaan dari peserta didik dan dapat dimasukkan sebagai contoh dalam proses pembelajaran. Berikutnya, menurut saya sendiri, Adnan Musafa Hanafi, kesiapan seorang pendidik dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran, yaitu dengan melakukan pemetaan terhadap latar belakang peserta didik. Pemetaan yang dilakukan sebelum mengajar seperti gaya belajar, minat, dan motivasi, karakter, kemampuan awal, perkembangan kognitif, serta perkembangan sosial emosional. Berikutnya, menurut Bayu Aji Saifuddin, sebagai seorang calon pendidik, perspektif ini perlu dipandang sebagai sebuah tantangan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saya sebagai seorang calon pendidik perlu menyiapkan diri dari dini, baik secara teori maupun dalam praktek PPL, guna sebagai bekal pada saat nanti menjadi pendidik di sebuah satuan pendidikan. Berikutnya, menurut Priska Devi Damayanti, saya sudah memiliki pengalaman dan bekal yang cukup terkait perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik dengan pengetahuan-pengetahuan yang disajikan dalam mata kuliah ini.
Saya juga harus terus mempelajari hal ini, tidak hanya dengan mendalami materi yang diberikan, melainkan juga melalui diskusi dengan calon guru profesional lainnya. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Yang pertama, tentang persamaan pandangan bahwa perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam pendidikan sesuai dengan latar belakang dari peserta didik. Perbedaan pandangan bahwa perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan menurut saya sendiri, Adnan Mustafa Hanafi, bahwa guru perlu mengetahui latar belakang peserta didik, karena itu merupakan pengalaman dari peserta didik. Dan menurut Priska Dewi Damayanti, guru lebih memperhatikan agar faktor penghambat tidak muncul dalam proses pembelajaran. Berikutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Menurut kelompok kami, persamaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki bahwa pendidikan harus mengetahui karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan peserta didik untuk dapat melaksanakan pembelajaran. Berikutnya, perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki. Menurut saya sendiri, Adnan Mustafa Hanafi, perlu dilakukan pemetaan sebelum pembelajaran, dan menurut Priska Dewi Damayanti, dilakukan observasi untuk mengenalkan peserta didik. Selanjutnya, menurut Bayu Aji Saifuddin, faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan dalam proses pembelajaran sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, menurut Anissa Fitri, perlu dilakukan pemetaan berdasarkan latar belakang terhadap peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.